Halo semua, selamat hari dimana kalian mendengarkan YouTube channel ini. Di tugas kuliah kali ini aku diminta buat wawancara, enggak deng, jangan wawancara. Tanya-tanya aja, tanya-tanya seorang yang aku anggap sebagai motivator aku. Tanya bareng Kak Anis, yeay. Hai, perkenalkan, nama kakak Anis Yandrato. Kakak berasal dari Pulau Nias dan sekarang bekerja di Kabupaten Anda, Provinsi Kalimantan Barat. Karena kakak kan lulusan IPDN nih tahun 2016. Untuk angkatan kakak ada kebijakan baru, yaitu angkatan kami akan disebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Itu merupakan kebijakan dari Kemendagri. Nah nih Kak, kakak kan lulusan IPDN nih. Kenapa kakak milih IPDN? Jadi itu semasa SMA, tepatnya saat kakak kelas 3, kakak tuh punya keinginan untuk melanjutin pendidikan di sekolah kedinasan. Mengapa memilih sekolah kedinasan? Ya karena biayanya gratis, dibiayain sama negara. Jadi nggak ngerepotin orang tua, nggak terlalu ngerepotin sih. Terus pas lulus, pekerjaan lebih terjamin dibanding perkuliahan yang lainnya. Oke Kak, selanjutnya nih, kan kalau lulus dari IPDN kan otomatis nih jadi PNS ya Kak. Terus di sini kakak kerjaannya apa sih Kak? Bagian-bagian apa gitu Kak? Keuntungan menjadi raja IPDN, ya benar yang kayak kamu bilang, menjadi PNS setelah lulus. Kakak kebetulan ditempatkan di bagian kepegawaian, jadi kakak ngurus tentang kepegawaian. Jadi itu PNS itu sih sebenarnya kerjaannya sama aja ya. Cuma yang bedain ya, kan ada beberapa organisasi perangkat daerah tuh. Nah jadi ya kerjaannya juga beda-beda. Cuma pada dasarnya PNS itu harus jago surat menyurat sih. Terus harus paham juga aturan-aturan. Nah kalau kayak kakak ini kan di kepegawaian, berarti kakak harus tahu aturan-aturan tentang kepegawaian. Tata naskah dinas juga harus tahu. Nah kerjaan kakak ini kan ada banyak bidang nih. Kebetulan kakak ada di bidang mutasi, pengadaan dan informasi kepegawaian. Jadi misalnya kayak penerimaan CPNS, kayak pelantikan pegawai, ataupun kenaikan pangkat pegawai, itu ada di bidang kakak. Dan itu sih yang kakak kerjakan selama ditempatkan di situ. Apa sih Kak yang perlu disiapkan selama masa kuliah untuk bisa bekerja? Skill apa yang perlu kita kuasai? Ini berdasarkan pengalaman kakak. Karena nantinya akan bergabung dengan dunia pemerintahan, jadi yang kakak perlukan itu sebenarnya adalah gimana sih caranya beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, menghadapi masyarakat-masyarakat. Yang harus ditingkatkan adalah komunikasi juga sih. Gimana komunikasi kita dengan orang-orang yang ada di atas kita ataupun yang ada di bawah kita. Terus yang terakhir, ya kita harus paham sih tentang kerjaan kita, pemahaman tentang aturan-aturan pegawai. Itu sih. Nah kan kalau dari kampus kayak kami ini kan harus cari pekerjaan lagi atau harus ngelamar lagi, harus ikut CPNS lagi. Nah menurut kakak apa sih syarat yang pas buat saya Kak? Saran kakak untuk kamu dan kalian-kalian yang masih kuliah atau bahkan mau menyelesaikan perkuliahan, yaitu percaya sama diri sendiri. Karena kalau kita udah percaya sama diri sendiri, kita bisa nentuin pilihan yang kita mau. Kita tahu apa yang mau kita kerjakan ke depannya, kita mau bekerja seperti apa. Nggak usah berpatokan sama orang lain deh. Nggak usah putus asa, ada begitu banyak pekerjaan di luar sana. Nggak cuma PNS doang kok. Terus yang utamanya sih tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam setiap rencana-rencana. Itu sih menurut kakak. Sebelumnya makasih ya Kak udah mau ditanya-tanya sama aku. Semoga sukses terus Kak. Mungkin sekian tanya-tanya aku bareng Kak Anis. Semoga video ini bisa bermanfaat ya guys buat kita semua. Setiap usaha pasti ada hasilnya. Buat yang udah denger ini thank you banget. See you next video.